Kami Tuhan bersyukur buat pagi hari ini kami masih merasakan berkat oleh kami untuk Tuhan menjalani hari-hari kami Bapak. Sebentarkan Tuhan akan bertemu dengan anak sidang jemaat-Mu, mempelai perempuan Tuhan, yaitu keluarga Raja Hukum Tuhan. Kau berkati kami di perjalanan kami Tuhan untuk menghantarkan anak sidang jemaat-Mu menerima pemberkatan pernikahan melalui hamba-Mu. Tuhan, acara demi acara kami serahkan ke tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang berberkati. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.
bu mama. Orang. Nang terpaturun ni nang jo terpaturun. Iya mas tadi kamu. Baru nani, tiga tiang macam nabi noni beri kamu no. Oh, tak so. Ah, suap masuk. Otik-otik mau apa ya? Oh, ini macam masuk tu ni sokoro. Tapi no, tolong ambil. Dulu. Ya, baru masuk. Baru mulut kau benci kan? Lambat dulu, kamu jauh. Basa ibu mau tutup hotel ini tersebut tutup songon na nilok ni karongan bangunang ko pahamu pasangat pun tutup na tarlumo bisi macam dulu nomor nomor yung tulak ko nga iman dek ano de barra dek kasinududungan basa ibu rumah ho tutu di keluarga pamudurun keluarga tujuan dari salut ada borak tentang sebab bisa dia pe kami dengan orang musik bagason hidup benar terbakar lawan di situ. Tinggal lemah. Lemah. Sehat majdan. Siapa dia? Ini dia. Aduh. Kepinang. Ngapain? Mau lihat mari Tuhan, mau lihat mari kita saluhur na tarlumobi mari hamura jai hari tonang marbonau suhu matutu di hamui raja guguk. Dibicar ni ada roh hami tutu marsoba marsoba na uli Tuhan tu ado pamuna. Takas matutu na dibuan nami dang sadian makatahun angko di soba ni raja maradopok kamu. Alai takas dohata di situ itu na madokon. Bolo dong ni ulan na masibuah buhay na matutu masipangguri ang gusipangan. Takas medok kono nami di soba ni nami na madok. Bolo tumpe keleng sera-sera ang urdo yang gori hari binasa. Bolo tumpe susadian na ni patukan nami. Ang giat mon sa gabe si palas ni roha. Sa jupanga di hita-hata ni situ itu na madok. Bolo titid do na ni sopa. Golang do yang gosohulna. Bolo tunggu susadian na ni patupa. Tuhata de bataro manggohi pasuna. Oras madita sa luhuna. Jaras. Aku kamu mamang baru tu kasahatan nak.
Tuhan di pasar hanami didenggan di pasam no pakai kami di manugut nyaron ale Tuhan pajupang mahami ale Tuhan di bagasan lasni roha ima nama hula-hula merboru ale Tuhan di namar sakap dohami di arion ale Tuhan daing borhatu bagas doromi ima nama buan anak nami ale Tuhan marjalo pamasu-pasu masyako ima nama mamuka marho ribe nasida ale Tuhan di manugut nyaron ale Tuhan ibu kami ulang nami mamuhay asa mamuhay matutugyak na nadinggan tolas ulang nami ale Tuhan sahat tuna selesai di bagas alas niro hado tolong nasihat ko ale Tuhan homa na madjulo niya hami ganuk ulang nami on ale Tuhan asa di salusut ale Tuhan disakap di roha nami ale Tuhan ima ale Tuhan mardalan dinggan di bagasan dolas niroha di ipartikyanon ale Tuhan pihak si panganon sian hamorami dulu pasu-pasu maun ale Tuhan asagay makoro gugun ay baru di hami ganuk marsada-sada isa duhut na ale Tuhan pardosa na gulang rahami dolorasi may asa tamahami manigo pasu-pasu siako puji pasar kami kami mahita Tuhan namin Tuhan Yesus Kristus Tuhan namin amin amin ya Oh, Mang. Ang guru. Ang namin di amo raja ula-ula namin ang sungoni tulang namin. Tunggodang mapinasuna. Nung di dong sangsa namin. Sadama mo nang magpadyaluad di STM Delwis dohot STM sa Daneroha. Dong sahuta. Tahun. Dah. Kena sahuta ta. Dol. Di ruang sahuta. Berapa dong? Berapa? Selamat tua. Asa hosa
Tayo ma tu ula-ula nami manuk galit. Orang yang borat. Batakkan. Jadi, kasadaran hatta tangi merita. Tuan di mata mana mina rabang sadar dulu gitu. Nah, ubuti kami jalan umpama pal hari Tuhan sahur itu. Alam segala kami bertuhan dengan di dasar api apa menurut Tuhan galu. Buah beribad sahur itu. Atau hari Tuhan. Tuari na bangi utok tong rabe hobu jon nami jora bersama pun nami. Asa gabe homa di tuan kemudian baru yang nami kanu. Boleh lama ulah kau nami ulah kau nami. Atau hari Tuhan. Dan makan organisasi dan organisasi. Tuhan, ulang rabe tok tong na sulo nami apa lagi ada jon. Iya na patikop pun nami para dia tu dari Tuhan. Kami nak ulah nak nak ko. Bersama dengan kami dari Tuhan asal berkata kita kami doktor Meroa lalu saat itu sebelum nami. Asih marwah dari Tuhan, orang sebelum nami. Bagi anak menjadi Kristus dalam dari sebelum nami. Amin. Nagabe sirokap ni tondiku dongan marluga di sada solu di ngolu-ngolu
Harumai Satukan naga dalam beso suatu ikatan perkawinan yang suci. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, pada saat ini pula kita menjadi bagian penting dalam kehidupan Andreas Peter Gultom dan Eva Sonia Raja Guguk, di mana kita akan menyaksikan saat-saat terindah mereka yang akan dipersatukan Allah dalam ikatan hidup berkeluarga. Kita berharap mereka akan menghayati panggilan hidup ini dengan kebahagiaan bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, perayaan pernikahan ini akan dipimpin oleh Romo Kristianus Ratu SPD. Kedua anakku dan keluarga besar, Andreas Peter Gultom dan Eva Sonia Raja Guguk, selamat datang di gereja Tuhan. Hari ini kita berhimpun untuk mengawali perayaan kasih dari kedua anak kita. Gereja menghembut saudara-saudari dan ikut bergembira dalam perayaan sukacita ini. Romo Kristianus Ratu SPD yang terhormat, seluruh keluarga hendak mengantar Andreas Peter Gultom dan Eva Sonia Raja Guguk memasuki hidup perkawinan. Kami mohon agar perkawinan mereka dikukuhkan dan diberkati sesuai dengan ajaran dan tata cara perayaan Gereja Katolik. Kepada keluarga yang mempercayakan kepada saya sebagai wakil gereja untuk mengukuhkan pernikahan dari kedua anak kita, atas nama Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, saya akan berdoa memohonkan rahmat Tuhan, terutama untuk kedua anak kita yang hari ini akan memasuki bahtera keluarga dengan predikat jabatan sebagai suami dan istri. Mari masuki rumah Tuhan. Aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Marilah kita memberkati diri kita dengan tanda kemenangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Kedua anakku, Andreas dan Eva, Bapak Ibu saksi, orang tua dari kedua mempelai, saudara-saudari terkasih, selamat pagi untuk kita semua. Hari ini kedua anak kita
datang dan memohon agar cinta kasih mereka dikuduskan oleh Tuhan. Pengudusan cinta kasih ini bagi kedua merupakan satu perkawinan yang ditandai dengan kehadiran Tuhan di tengah keluarga. Memasuki suatu bahtera keluarga, suatu lembaga yang suci, kedua anak kita akan terlebih dahulu berjanji di hadapan Tuhan, disaksikan oleh Bapak Ibu saksi dan keluarga besar dan kita semua, bahwa mereka mau hidup bersama-sama sebagai suami dan istri. Mereka berjanji bahwa baik dalam untung, dalam malang, situasi duka maupun gembira, membangun niat dan komitmen akan tetap hidup dalam semangat saling mengasihi. Kita mengucapkan terima kasih kepada semua saudara-saudari yang hadir. Kita hadir tidak hanya menjadi saksi bisu, tapi mendukung kedua anak kita dengan doa-doa kita. Karena itu mari kita menyiapkan hati kita, terlebih dahulu mohon ampun atas dosa, kekurangan, kelemahan, dan kelalaian kita. Saya mengaku semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Berdoa. Allah pencipta yang penuh kasih, Engkau telah menuntun kedua anak kami Andreas dan Eva dalam perjalanan untuk saling mengasihi. Kukuhkanlah cinta dan keinginan luhur mereka yang melandasi ikrar untuk saling mengikatkan diri di hadapan-Mu. Limpahkanlah rahmat-Mu atas mereka berdua. Buatlah mereka pantas dan kudus agar mampu menjadi tanda kehadiran-Mu yang nyata. Kami juga berdoa untuk kedua orang tua yang telah mengantar anak-anak mereka sampai pada hari penuh syukur ini. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami kini dan sepanjang segala masa. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memilih seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna.
Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak membegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak memarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya akan segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau menikmati hasil jerih payahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Akan menjadi laksana pohon anggur subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Demikianlah akan diberkati Tuhan orang laki-laki yang takwa hidupnya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, boleh melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Haleluya, 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 haleluya.
kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang saya kasihi, selamat pagi untuk kita semua. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Yesus ingin menggarisbawahi dan menegaskan, Eva, itulah yang Tuhan milih, itu yang Tuhan berikan, itu yang Tuhan percayakan kepadamu sebagai pendampingmu. Tuhan memilih Andreas yang cocok dengan kamu. Aku yang memilih, bukan bapak ibumu, bukan keluargamu, tapi Tuhan yang memilih. Andreas sama, bukan orang tua, bukan keluarga. Tuhan yang memilih Eva yang pas untuk mendampingi kamu dalam perjalanan hidupmu selanjutnya. Dan kalau Tuhan yang memilih, Dia ingin supaya kamu tidak boleh hanya jadi hamba. Dia ingin supaya kamu menjadi sahabatnya. Sahabat artinya apa? Tahu apa yang diharapkan oleh tuannya, apa yang diminta oleh tuannya.
Kalau hamba pasti tidak tahu apa yang dikerjakan oleh tuannya, apa yang diminta oleh Tuhannya. Tapi kalau sahabat, Yesus mengatakan, ia tahu, ia mengerti, dan apa yang Tuhan perintahkan untuk Anda berdua, memasuki keluarga, supaya kamu saling mengasihi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang saya kasih, keluarga adalah institusi yang sakral. Keluarga adalah lembaga yang suci. Karena itu ketika Yesus datang ke tengah dunia, Yesus datang bukan lewat institusi lain. Ia datang ke tengah dunia lewat institusi keluarga. Ia datang melalui keluarga, melalui Maria, melalui Yusuf. Karena itu saya hanya mau mengatakan, tidak sembarang orang yang boleh atau bisa memasuki institusi itu. Tidak semua orang. Ada banyak orang yang coba-coba masuk, tapi ternyata hanya 1 tahun meninggalkan pasangannya. Hanya 3 tahun meninggalkan pasangannya. Karena apa? Mereka hanya mencoba memasuki wilayah itu. Saya saja tidak berani masuk dalam wilayah itu. Artinya apa? Orang yang berani masuk berarti orang yang serius untuk menjalankan hidup sebagai suami dan istri. Yang boleh masuk wilayah yang namanya wilayah keluarga. Dan Andreas dan Eva, saya akan mengasihi engkau dalam untung dan malang, dalam suka dan duka. Hati Anda sudah menjadi satu. Bukan lagi 2. Ternyata syaratnya tidak banyak, hanya 1. Supaya kamu saling mengasihi. Dengan kriteria yang sudah digariskan oleh Santo Paulus dalam bacaan pertama, itu tidak mencari keuntungan sendiri. Luar biasa gereja mengajarkan kepada saudara-saudari yang ingin memasuki wilayah itu. Kasih abal-abal. Kasih suka-suka. Kasih sesuka hati tentang kasih. Yang pertama adalah kasih eros. Saya mengasihi dia karena dia cantik, karena dia ganteng. Saya akhirnya mulai bertanya, kalau Anda mengasihi dia karena dia cantik atau dia ganteng, hati-hati. Eva masih ramping, masih cantik. Tapi nanti 10 tahun lagi Eva tidak lagi seperti ini. Dia akan bergerak ke samping dan dia akan bergerak ke belakang. Cantiknya sudah hilang. Andreas pun sama. Sekarang dia masih ganteng. 5-10 tahun lagi gantengnya sudah hilang. Bergerak ke samping. Nanti jalannya sudah mulai bertati-tati, sakit sudah mulai menahun. Yang kedua adalah cinta filia. Saya mencintai dia karena dia seperti ibu saya. Oh, dia bukan ibumu. Dia tetaplah Eva. Ini yang perlu kita renungkan. Ini yang perlu kita pikirkan. Dan yang ketiga adalah kasih Kristus seperti aku telah mengasihi kamu. Dari mana? Tetap saya mengasihi, tetap saya mencintai. Itulah kasih Kristus, itulah kasih agape. Menurut seleranya. Itu yang dibuat oleh orang-orang Kristen. Apakah kita Katolik? Sama, kita ada dalam tataran itu. Kasih menurut selera kita. Karena itu Yesus mengatakan apa?
Kamu ini seperti kubur. Dari luar kelihatannya bagus, tapi di dalamnya penuh dengan tulang belulang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang saya kasih, tidak ada hidup yang tidak punya masalah. Jadi presiden punya masalah, jadi gubernur punya masalah, jadi pastor pendeta punya masalah, jadi suami punya masalah, jadi istri, semuanya punya masalah. Tapi yang paling utama adalah jangan mencari masalah. Karena seringkali kita ini sudah tahu, tapi suka mencari masalah. Sudah tahu istrinya tidak suka suaminya merokok, tetap merokok. Itu berarti apa? Mencari masalah. Sudah tahu bahwa suaminya tidak ingin dia pulang malam, tetap pulang malam. Itu mencari masalah. Tapi kalau ada masalah, segera menyelesaikan. Jangan membuat rumah tanggamu menjadi rumah sakit hati. Banyak keluarga berantakan karena apa? Rumah menjadi rumah sakit hati. Suami satu kata, istri satu kalimat. Suami satu kalimat, istri satu paragraf. Suami satu paragraf, istri semua kata-kata dari kebun binatang semua keluar. Ini sering terjadi, rumah menjadi rumah sakit hati. Siapa yang membuat? Iya, Anda dan saya yang ada dalam rumah tangga itu. Mau menikah kok tidak pikir baik-baik. Mau menikah hanya sekedar ya yang penting jabatan saya sebagai suami. Jangan, itu rumah itu lembaga yang suci yang disiapkan oleh Allah. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang saya, kalau rumah tangga kita hancur, salah sih Anda yang buat, Anda yang lakukan, Anda yang ciptakan. Jangan, masuklah. Karena itu Yesus mengatakan apa? Suami harus meninggalkan ibu bapaknya. Istri pun harus meninggalkan ibu bapak. Bukan soal ibu bapak, kebiasaan-kebiasaan pada masa mudamu. Itu yang harus Anda tinggalkan. Kalau Andreas, apa yang tidak boleh, yang harus ditinggalkan oleh Eva memasuki Batera itu, kira-kira apa Andreas? Harus meninggalkan, harus ditinggalkan. Apa yang boleh ditinggalkan oleh Eva? Satu saja, saya tidak mau banyak. Yang paling krusial. Apa yang tidak boleh dibawa oleh Andreas? Andreas sudah tahu bahwa apa yang tidak boleh dibawa oleh Eva. Betapa bahagianya kita hidup ya. Yesus sudah berbicara 2000 tahun yang lalu. Suami harus meninggalkan, bukan soal ibu bapak. Istri harus juga meninggalkan, bukan soal ibu bapak, tapi hal-hal yang sepele, yang sederhana, tapi itu menjadi sebab, menjadi api. Akhirnya terbakar rumah tangga, hancur berantakan rumah tangga. Dan saya tahu apa yang harus mereka bawa. Saya tahu apa yang harus mereka bawa untuk masuk ke, memang Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang saya kasih. Yesus berkata kepada Petrus, ketika engkau masih muda, engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki. Tapi ketika engkau sudah jadi tua, ada orang lain yang mengikat kaki. Eva dan Andreas. Ketika engkau masih muda, engkau berjalan kemana saja. Mau ke jembatan 1, mau ke jembatan 5, mau ke Nagoya, tidak ada yang mengikatmu. Tapi ketika hari ini engkau sudah menikah dengan Andreas, Andreaslah yang mengikat engkau. Atau dengan orang lain, Andreas akan mengikatmu. Eva pun sama. Andreas, ketika engkau sudah menikah dengan Eva, Eva yang mengikat kakimu. Eva yang menelpon kamu. Andreas sayang, sekarang ada di mana?
Andrea sayang sudah makan atau belum? Andrea sayang apakah sendirian? Dia punya hak karena dia sudah jadi satu dengan engkau. Dia yang mengikat kakimu. Banyak suami-suami ditelepon oleh istri, handphonenya dimatikan. Selesai mandi, istrinya tidak mau ngomong lagi, diam-diam. Loh mak, kenapa? Gak usah, saya tidak mau ngomong lagi. Ternyata kamu punya teman lain selain saya. Terjadi. Suami pun sama. Selesai mandi, lihat loh handphone istrinya yang kedua ini kok saya tidak pernah tahu. Ternyata di dalamnya penuh dengan I love you full. Mau jadi apa keluarga seperti ini? Inilah yang membuat keluarga itu berantakan. Ternyata kita yang menciptakan, kita yang membuat keluarga ini menjadi rumah sakit hati, kita yang buat. Saya hanya mengingatkan, kan setiap kita ini punya jalan hidup. Masuk tengah keluarga, tetaplah harus dalam semangat itu ya, meninggalkan segala-galanya. Sebelum Anda memasuki bahtera keluarga, datanglah kepada orang tuamu, mintalah doa restu berkat. Seperti Abraham memberkati Ishak, Ishak memberkati Yakub, Yakub memberkati anak-anaknya, orang tua memberkati anak-anakmu, didampingi Bapak Ibu saksi. Dalam